Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Vibrant Chemistry. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian gimana caranya menyetarakan suatu reaksi redox dalam bentuk molekul ya. Nah, dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama kita kenal dengan istilah cara Bilox atau metode Bilox, metode PBO atau metode penurunan bilangan oksidasi. Itu istilah-istilahnya yang sering kita dengar ya. Yang kedua dengan cara metode ion elektron atau juga dikenal dengan istilah setengah reaksi. Nah, gimana cara-caranya, gimana step-step pengerjaannya? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama cara perubahan bilangan oksidasi. Saya akan mengerjakannya ini pakai step by step ya, jadi biar mudah nanti untuk dipahami ya. Oke, ini dia reaksinya. Nah, yang namanya cara perubahan bilangan oksidasi atau cara Bilox ya sudah pasti yang langkah pertama yang dilakukan adalah tentukan Biloxnya masing-masing unsur yang terlibat. Saya nggak bahas detail lagi tentang Bilox ya, karena udah di kelas 10 semester 2 dulu ya, dan pasti di sekolah juga udah diulang dikit-dikit lagi ya. Oke, saya tentukan Biloxnya ya, plus 1, minus 2, minus 8 berarti plus 7. SO4 itu minus 2, berarti ini plus 2. Ini minus 2, berarti ini plus 1. K itu golongan 1 plus 1, SO4 itu minus 2. Di dalamnya ada S plus 6 O min 2 ya. Mn-nya jadi plus 2 karena SO4-nya min 2. Karena SO4-nya min 2 ada 3 minus 6, berarti Fe-nya plus 3 satunya. Plus 1 minus 2. Kita ceklah mana yang mengalami perubahan Bilox ya, yang naik dan yang turun reduksi oksidasinya. Jelas kelihatan Mn di sini dari plus 7 ke plus 2. Jumlah Mn-nya sama-sama 1 di kiri dan di kanan ya. Ini turun 5 elektron ya. Lalu yang berubah lagi adalah Fe. Dari plus 2 ke plus 3, hati-hati di sini Fe di kiri itu 1, di kanan 2, maka ini yang pertama kita setarakan dulu nih. Ya, kita setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Kalau nggak berubah nggak usah, SO4 di kanan kiri itu sama semua, jadi nggak usah diganggu, biarin aja dulu. Oke, itu 2, jadi atom Fe yang terlibat ada 2 ya, ingat atom Fe yang terlibat ada 2. Untuk satuannya adalah plus 2 naik menjadi plus 3 untuk 1 ya. Nah, karena melibatkan 2 elektron berarti naiknya jadi 2 elektron. Ya, jadi kalau mau tulis sebenarnya naik 1 elektron, tapi dikali 2 jadi naik 2 elektron karena Fe yang terlibat 2 buah, 2 atom. Baru kita eliminasi elektron ini dikali 2 dan dikali 5. Oke, jadi pengkali itu menjadi koefisiennya ya. Yuk kita sama-sama ya, cek ya. Oke, di sini KMNO4 terkali 2 ya. Kali kan 2 di sini. FeSO4 sudah ada 2 koefisiennya, terus dia terkali 5 jadi 10. H2SO4 nggak kena perkalian, biarkan saja dulu seperti aslinya. Lalu ada K2SO4 juga nggak kena reaksi ya. Nggak kena nggak kena koefisien apa-apa, nggak kena perkalian. MnSO4 terkali 2, Fe2SO4 3 terkali 5. H2O belum kita papai karena nggak ada terganggu ya. Oke, sudah langkah selanjutnya adalah kita setarakan dulu jumlah kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Itu step-stepnya ya. Biasa dikenal dengan istilah KHO. Kation kita lihat ini logam-logamnya, K-nya udah imbang 2 di kanan dan kiri. Fe-nya juga udah sama-sama 10 di kanan dan kiri. Lalu Mn-nya juga udah sama-sama 2 di kanan dan kiri. Artinya kationnya sudah beres. Tapi anionnya, nah si SO4 2-nya kita cek ya, si SO4 2-nya. Nah, di sini SO4 2-nya ada 1, biarin dulu karena belum ada koefisien. Di sini SO4 2-nya ada 10, SO4 2-nya ada 2, SO4 2-nya ini kan 3 kali 5 ada 15, di sini ada 1.
Jadi di kanan itu SO4 2-nya ada 18 buah. Maka supaya imbang kan yang di kiri juga harus 18 SO4 2- ditambahkan. Oke. Nah, kita sudah punya 10 di FeSO4. Berarti berapa lagi supaya sama-sama 18? Yap, H2SO4-nya harus kita kali 8. Ini. Nah, ini yang awal tadi ikuti aja yang sudah terjadi dari atas. Nah, jadi satu persatu perubahan saya kasih ya. Lalu dengan bertambahnya atau berubahnya koefisien H2SO4 menjadi 8, maka otomatis ada hidrogen sebanyak 16 di sini. Nah, di kanan baru ada 2 hidrogen. Kita apain? Ya, kita kali 8 tentunya ya. Ini hasil akhirnya ya. 2, 1, 8, 10, 2. Jadi inilah hasil akhir reaksinya dengan cara menggunakan perubahan bilangan oksidasi. 2KMnO4, 10 FeSO4, 8 H2SO4, K2SO4, 2 MnSO4, 5 Fe2SO4 3 kali, dan 8 H2O. Nanti tentunya dengan menggunakan cara yang satu lagi, ion elektron atau setengah reaksi, harusnya hasilnya akan sama. Kita cross check ya. Oke, kita lanjut dengan cara kedua atau metode yang kedua, dikenal dengan cara setengah reaksi atau metode ion elektron. Soalnya sama ya. Lalu bedanya dengan si cara PBO tadi bagaimana? Pertama, tentukan aja biloks masing-masing unsur. Apakah cara setengah reaksi juga butuh biloks? Butuh tetap ya, karena nanti kita akan membagi dia menjadi kerangka oksidasi, kerangka reduksi. Mau tahu oksidasi reduksi kan kita harus tahu biloks masing-masing ya. Jadi nggak salah kalau kita tetap cari biloks ya. Lalu masing-masing kita setarain lah setengah reaksi oksidasi dan reduksi tadi ya, yang udah kita bagi dua. Langkah terakhir, kation anion, hidrogen oksigen, seperti persis kayak cara PBO. Nah, ini kan kalau kita perhatikan semuanya dalam bentuk molekular ya istilahnya ya. Nah, ini harus kita jadikan ion dulu, namanya juga metode ion elektron. Nah, jadi bisa dikatakan metode ini harus kuat ionisasi. Nah, jadi saya buat aja di sini nih ionisasinya. KMnO4 itu kan diionkan menjadi K+ tambah MnO4- FeSO4 Fe2+ tambah SO4 2- H2SO4 2H+ tambah SO4 2- K2SO4 2K+ SO4 2- MnSO4 Mn2+ SO4 2-. Yang terakhir Fe2 SO4 3 kali. Tuh SO4-nya ada 3 ya, 3 SO4 2-. Jadi yang ini 2 Fe 3+. Jadi plus 6 minus 6 imbang ya, balance ya. Oke, ini akan kepake nanti ya. Nah, biloks seperti yang tadi yang berubah itu kan si Mn, si Fe. Nah, jadi sekarang saya nggak pakai KMnO4 lagi. Saya udah pakai MnO4-nya yang berubah. Jadi step 1 itu kita harus bisa mengubahnya menjadi kerangka reduksi, kerangka oksidasi. Jadi yang berubah MnO4- menjadi Mn2+ di sini. Jadi ion-ionnya saja sekarang yang main ya. Fe juga Fe2+ dengan Fe3+. Nah, baru mulai dah kita bongkar setengah reaksinya masing-masing ya. Ini yang enak nih sebenarnya yang oksidasi itu. Kan Fe-nya ada 2 ya, langsung aja deh saya buat 2 gini. Artinya Fe kan di sini ada +4, sini +6. Dia nggak bahas hidrogen, nggak bahas oksigen, udah tinggal bahas muatan saja. Kiri +4, kanan +6, berarti kita tambahkan elektron di sisi yang kanan sebanyak 2 elektron. Kenapa? Karena +6 tambah 2 elektron menjadi +4. Elektron itu negatif ya. Jadi imbang sudah. Yang O sudah aman. Yang oksidasi. Yang reduksi ini yang agak panjang. Saya akan bahas step by step ya.
Oke, di reduksi O-nya ada 4 di kiri, di kanan nggak ada. Kita tambahkan di kanan 4 H2O. Jadi kalau saya tulis ini, setarakan O-nya gitu. Dengan menambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Ini yang oksidasi, apa saya tulis ulang lagi ya. Tadi udah aman ya, udah beres dia. Tadi kita udah dapat 4H2O di sini. Dengan adanya 4H2O berarti muncul 8 hidrogen di sini. Berarti kita setarakan hidrogen 4 kali 2 8, berarti sini 8H+. Dah, lanjut step ketiganya. Kita udah punya 8H+, kita udah punya 4H2O, tinggal muatan itu yang belum direduksi. Oksidasi udah aman. Nah, di sini kan -1 ya. Jadi yang ini ya. Ini +8. Kalau ditotalkan +7. Ini +2. Ini 0 muatannya. Jadi totalnya +2. Nah, kan di kiri +7, di kanan +2. Kita tambahkan elektron di sisi yang lebih positif. Kiri itu lebih positif, jadi kita tambahkan elektron. Atau kita kurangin biloxnya jadinya ya. +7 kurang berapa supaya +2? Berarti butuh 5 elektron di sini. Sudah, reduksi aman, oksidasi aman. Eliminasi elektron persis seperti tadi di metode Bilox kan. Ini kali 2 kali 5. Sama kan dengan yang tadi? Nah, jadi kita udah mendekati nih cara Bilox tadi itu. Sudah mau menyamakan hasil nih. Oke, bagaimana dengan hasilnya? 2 dan 5 tadi jadikan koefisien ya. Seperti PbO tadi. MnO4- kali 2. Fe2+ sudah ada 2 koefnya dikali 5. 10. H+ sudah ada 8 kali 2, 16. Apalagi yang kiri habis ya. Mn2+ dapat kali 2. Fe3+ 2 kali 5 berarti jadi 10. H2O 4 kali 2 jadi 8. Ini udah mulai terbentuk nih ya. Menyerupai hasil akhir di PbO ya. Oke, nah apa yang belum setara? Kita cek KH-nya ya, kation anionnya. Logam-logamnya kalau kita perhatikan Mn-nya udah sama-sama 2, sama-sama 2, Fe-nya sama-sama 10. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat kalau kita mau kembalikan ke bentuk awal, kita punya K loh. Jadi MnO4- ini kita ubah. Nah, saya kasih warna yang berbeda. Kita ubah di sini. Di data-data ini tadi. Kita harus ubah MnO4- menjadi KMnO4 supaya sesuai dengan persamaan reaksi yang di atas pertama tadi. Nah, kita punya MnO4- 2. Berarti kita juga butuh 2K+ supaya terbentuk 2KMnO4. Gitu caranya ya. Nih. Jadi artinya kita tambahkan 2K+ di kedua sisi. Sisi kiri, sisi kanan. Udah. Kalau 2MnO4- ditambahkan dengan 2K+ hasilnya 2KMnO4 kan. Jadi di sini udah jadi 2KMnO4. 2KMnO4. Ini udah nggak ada, habis. Ini nggak diganggu, ini nggak diganggu. Di sini kita tambahkan 2K+. Ingat tadi kan saya katakan kita tambah 2K+ di kedua sisi. Di sisi kiri 2K+-nya bereaksi dengan si MnO4- jadi 2KMnO4. Di kanan belum ada reaksinya, biarkan saja. Oke. Lanjut, sudah setara K-nya, K di kiri 2, di kanan 2, Mn di kiri 2, Mn di kanan 2. Jadi logam-logamnya, kation-kationnya sudah aman. Fe-nya juga, tadi Fe-nya 10 di sini. Sudah, langkah berikutnya kita ubah semua nih yang plus-plus ini menjadi senyawa-senyawa yang seperti yang di atas ini. Bagaimana cara mengembalikannya? Seperti mengembalikan MnO4 menjadi KMnO4 persis ya. Ini saya udah kasih nih kerangka dasarnya. Oke, setelah kation aman berarti kita ke anion. Anionnya kan SO42- ya.
Nah, ini agak crowded nih. Jadi kita tambahkan SO4 2-. Berapa jumlahnya? Kita cek kebutuhannya. Kita sama-sama ya. Oke, 2 KMNO4 sudah beres. Fe2 plusnya ada 10. Supaya jadi FeSO4 bagaimana? Kita ke Fe2 plus. Kita ke Fe2 plus. Ini ya. Di sini ada 10. Berarti kita juga butuh 10 SO4 2-. Karena koefisiennya sama kan? Untuk menghasilkan 10 FeSO4. Jadi kita bisa katakan di sini kita butuh 10 SO4 2-. Bagaimana dengan H+? H+ ini kita butuh 16, kita sudah punya 16H+. 2 ke 16 kali berapa? Kali 8 kan? Berarti kita butuh 8 SO4 2-. Supaya nanti hasilnya ada 8 H2 SO4. Jadi kita di sini butuh 8 SO4 2-. Atau total di kiri kita butuh 18 SO4 2-. Bagaimana dengan di kanan? Kita mau bongkar si 2K+. Kita udah ada 2K+ kan? Berarti supaya jadi K2SO4 kita butuh SO4 2- cuma 1. Cuma butuh 1 SO4 2- supaya jadi K2SO4. Bagaimana dengan Mn2+? Ya, Mn2 plusnya tadi kan sebenarnya Mn2 plus sudah terkali 2 ya di sini ya, sorry. Nah, mana dia Mn2 plus? Ini udah terkali 2. Berarti butuh SO4 juga 2-nya juga 2. Menghasilkan 2 MnSO4. Perbandingan koefisien saja. Di sini butuh 2 SO4 2-. Nah, 10 Fe3 plus mana dia ini? Kalau di sini jadi 10 Fe3 plus berarti kan 2 ke 10 kali 5. Maka ini juga kali 5. Ya, supaya ini terbentuk. Ini kan perbandingannya 1 2 3 ya koefisiennya ya. 1 2 3 atau 15 10 5. Jadi di sini dia butuh 15 SO4 2-. Nah, kalau dihitung kan semuanya di kanan juga totalnya 18. Jadi untuk mengembalikan ini semua kita butuh 18 SO4 2- di kedua sisi. Jadi sebenarnya udah pas, sudah dapat nih ya. Saya harus ubah dulu. Maka ini hasil akhirnya adalah KMNO4-nya sudah 2 tadi di atas. FeSO4-nya tadi yang 2 plus berarti kita dapat 10. 16H plus tadi berubah jadi 8 H2SO4. 2K plus tadi jadi K2SO4, satu saja koefisiennya aman. Mn2 plusnya berubah jadi 2 MnSO4. Jadi yang Fe2SO4 3 berubah jadi tadi jadi 5 ya. Dan terakhir H2O-nya nggak kita ganggu 8. Nah, kalau kita perhatikan dengan yang tadi di atas di metode sebelumnya hasilnya sama. Ya, 2 KMNO4, 10 FeSO4, 8 H2SO4, K2SO4-nya 1, MnSO4-nya 2, Fe2SO4 3-nya 5, H2O-nya 8. Jadi setara. Metode ion elektron setengah reaksi itu lebih crowded ya, lebih ribet daripada PBO. Ya, jadi benar-benar dibutuhkan ketelitian di dalam pengerjaannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Oke, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.